Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh mencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Sebentar lagi, mungkin saja ada hujan. Kebetulan kalau begitu, kesempatan kita jauh lebih besar. Ibu Senopati pasti membukakan pintu. Ini rumah, bukan hutan. Ikan dan telapak harimau. Mana yang lebih berharga? Tentu saja telapak harimau. Ibaratkan ikan itu adalah perempuan. Dan telapak harimau ibaratkan suara pangeran. Walaupun ikan itu wangi, tapi kehilangan satu ekor ikan, masih bisa mencari lagi 10. Tapi kalau kehilangan telapak harimau, hendak di mana carinya, pangeran? Prajurit, tangkap Sri Kandi. Ayo. Tunggu. Siapa berani menyentuh Sri Kandi? Akan mati.
Senopati sudah bisa berdiri. Aku sendiri nggak tahu. Kenapa bisa sembuh begini? Aneh. Kamu masuk angin ya? Enggak. Sri, tunggu. Jangan ganggu aku, Bram. Maafkan aku, Sri. Semalam aku terlalu banyak minum. Sri, aku nggak punya niat buruk sama kamu. Kalau kamu benar-benar nggak sadar apa yang kamu lakukan semalam, Bram, mana mungkin sekarang kamu datang untuk minta maaf sama aku? Aku nggak bohong, Sri. Aku benar-benar mabuk arak. Gak tau malu. Sri Kandi! Kalau yang tadi malam bukan aku tapi Saka, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan melayaninya. Selamat makan semua. Oh, Senopati. Di mana Lurah Sri Kandi? Dari tadi aku tuh mencarinya. Waduh, saya tidak tahu, Senopati. Sudah. Wah, maaf. Saya nggak sengaja, Lurah. Jangan nggak pakai mata. Sakit kan? Oh, sakit. Baru begitu saja sudah sakit. Baru juga keinjak. Coba aja sendiri kalau nggak sakit. Kenapa enggak? Kalau begitu injak aja. Beneran? Iya. Kok kamu nginjaknya beneran? Hah? Sakit ya? Senopati sakit ya? Iya. Masa mainan? Sakit banget nih. Ayo diurut. Ada. Iya. Begitu. Asik ya. Kelihatan mesra ya. Apa kalian lihat-lihat? Siapa yang gak iri ya, Dunya? Iya. Orang kayak pacaran begitu ya. Jangan bicara sembarangan kamu. Mana berani. Kemarin sebelum ketemu kamu, Senopati nyarinya cemasnya bukan main. Giliran udah ketemu, kelihatan bahagia sekali. Itu akibatnya kalau orang nggak bisa jaga mulut. Saya bicara benar, Kilurah. Tanya sama yang lain. Memang Senopati sama kamu selalu memperhatikan kok ya? Iya. Enggak kok, Senopati. Senopati Saka kalau memperlakukan semua orang sama saja. Dengar semua ya. Apa aku pernah pilih kasih di antara kalian? Enggak, ya? Enggak ya? Enggak. Enggak kok, Senopati. Ya sudah. Lain kali kalau kamu bikin aku sama Senopati malu kayak gini lagi, aku pecat kamu. Makan mana? Makan sana. Iya. Lurah Sri Kandi, Iya, ada apa Kelurahan Makolo ya? Senopati Bramanti memanggilmu. Oh, iya, baik, terima kasih. Masuk. Katanya Senopati memanggil saya. Baca ini. Apa? Kamu mau aku pergi dari sini? Karena kamu suka runtang-runtung dengan Senopati Saka. Apaan ini? Aku mau kamu besok pergi dari sini. Berapa kali harus aku jelaskan, Bram? Hubunganku sama Senopati Saka ini cuma sebatas teman. Aku nggak mau tahu ada hubungan apa di antara kalian. Yang aku tahu kamu perempuan yang menyamar sebagai laki-laki dan membuat onar di markas prajurit Banjaran. Dari dulu juga kamu udah tahu kalau aku bukan laki-laki. Kenapa nggak dari pertama aja kamu usir aku? Kamu mau? Kamu pergi hari ini juga? Senopati tahu aturan apa tidak? Kalau aku tidak tahu aturan, sudah aku laporkan pada Senopati Agung. Bukan kamu saja yang disalahkan, tapi juga ayah kamu. Aku datang ke sini hanya untuk membantu ayahku membela negara. Apa itu salah? Salah kamu adalah menyamar sebagai laki-laki. Apa cuma laki-laki yang boleh membela kerajaan ini, hah? Dulu setiap keluarga harus mengajukan satu orang dan mereka wajib jadi prajurit. Tapi tidak ada peraturan yang melarang perempuan jadi prajurit, kan? Yang penting aku sanggup, Bram. Aku nggak mau berdebat sama kamu. Dari dulu tidak ada prajurit wanita. Pokoknya, mulai besok kamu harus keluar dari markas ini. Kalau tidak, aku akan laporkan kepada Senopati Agung Wiranata. Atau aku buka kedok kamu. Lurah,
Lurah Srikandi. Siapa yang mengizinkan kamu masuk ke sini? Enak aja, jangan dipikir aku takut ya. Aku juga pernah lihat kalau Senopati berbuat tidak senonoh sama Srikandi dan waktu itu juga tidak melaporkan. Jadi Senopati waktu itu salah. Keluar kamu dari sini. Ih, jangan mentang-mentang Senopati ya mau berbuat seenak udaranya aja. Nggak tahu siapa saya. Saya sumpahin kamu bisa makan sampai muntah ntar. Bajingan kamu. Utang dulu kamu belum aku hitung. Kamu sudah menyihirku. Dan sekarang kamu mendapat tentengan di depanku. Awas kamu, aku balas kamu. Sadewa, aku mau kamu juga pergi dari markas ini. Aku nggak akan pergi. Kamu kalau mau lapor sana sama Senopati Agung. Berani sama orang kecil. Pergi. Kamu tunggu sini sebentar ya. Aku panggil tabib. Jangan panggil tabib, Wak. Kamu masih ingin menutupi penyamaran kamu ini? Kamu masih betah tinggal di neraka ini? Aku pengen berhasil, Wak. Kalau aku pulang sekarang, aku bakal dicaci maki sama ibuku. Tolong aku ya, Wak ya. Kalau kamu tetap ngotot mau cari tabib, aku gak mau kenal. Sri, bangun Sri, jangan mati Sri. Aduh, Sri, jangan mati dong Sri. Aduh, saya pulang pakai apa dong? Sri, jangan mati. Aduh, Sri, aduh. Masih hidup, masih sama. Aduh, Sri. Paman Senopati Agung, Bramanti menginginkan menjadi penasihat Senopati Agung. Mana mungkin? Dia tidak banyak pengalaman. Kalau dia menduduki jabatan itu, bukan membuatnya nyaman, malah sebaliknya. Tapi susunan kepemimpinan dalam prajurit itu, jabatan ini adalah idenya, Paman. Dia punya cara sendiri, aku punya pendapat sendiri. Lagi pula, kalau dia menjadi penasihat Senopati Agung, apa kau bisa menerimanya? Senopati Agung! Oh, Bramanti. Senopati Agung, ternyata Srikandi adalah perempuan. Senopati Bramanti, tenanglah sedikit, sabar sedikit, jangan terlalu serius begitulah. Perempuan. Saya baru mengetahui rahasianya. Dia menyamar menjadi seorang laki-laki untuk menggantikan ayahnya. Senopati Agung, saya mohon, beri dia hukuman. Sebentar. Bagaimana Senopati Bramanti bisa mengetahui Srikandi itu seorang perempuan? Itu kesimpulan saya sendiri. Senopati Agung, kalau Senopati Agung tidak percaya, dia itu laki-laki atau perempuan, silakan Senopati Agung membuktikannya. Silakan panggilkan tabib untuk membuktikannya. Tabib, aduh, Sampean ini siapa? Tabib, obat dulu dong, obat sakit nih Tabib, aduh. Loh, sampean ini prajurit dari mana? Apa kacanya prajurit dari mana? Tabib, sakit ini obatnya mana obat? Loh. Ini lagi, ada manusia tanpa dipanggil kok selonong boy. Ada apa sampean? Tabib, ada Senopati Saka mau ketemu. Oh, Tabib, ada yang harus kamu tolong, Tabib. Ayo, ikut dengan saya. ada apa dengan Senopati Agung? Ini bukan soal Senopati Agung, tapi Lurah Srikandi.
Saya baru mendapat laporan dari Senopati Bramanti kalau Sri Kandi adalah wanita yang menyamar menjadi prajurit laki-laki. Iya, Tabib. Makanya sekarang Tabib ikut dengan saya harus membuktikannya, Tabib. Ayo. Sekarang? Iya, sekarang juga. Oh ya, ayo. Aduh. Sri Kandi. Iya. Senopati Saka. Ada tabib juga. Ada yang penting ya? Ada yang bilang, kamu ini adalah wanita. Jadi, aku mau membuktikan itu. Wanita? Saya wanita? Setan mana yang berani menuduh saya begitu? Pasti dia punya bukti ya? Makanya saya datang ke sini ini mau membuktikan. Oh, pakai tabib juga. Serius sekali. Ya, yuk masuk. Ayo masuk, silakan. Silakan tabib. Tabib, keterlaluan sekali ya kalau sampai ada orang yang mengatakan bahwa saya ini wanita. Nah, makanya untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, tabib harus memeriksa saya luar dan dalam seteliti-telitinya. Tentu itu. Bagus. Sekarang coba tabib lihat ini. Lihat lagi. Itu tuh, si Kandi yang di situ tuh. Ayo periksa tabib, periksa. Tunggu, periksa yang jelas. Tabib, masa cuma atasnya aja yang diperiksa? Bawahnya juga lah sekalian. Paman. Bagaimana hasilnya, Senopati? Nah, Tabib, katakan semuanya ya. Mohon ampun, Senopati Agung. Setelah saya memeriksa dengan seksama luar dalam, ternyata Sri Kandi itu memang benar-benar laki-laki. Bohong! Sri Kandi itu perempuan. Kenapa Tabib bilang Sri Kandi itu laki-laki? Apa Tabib menerima suap dari dia? Jaga bicaramu, Bramanti. Aku tidak berbohong. Kamu pasti punya rahasia tentang Sri Kandi. Jangan-jangan kamu lagi menyuap dia. Jaga bicaramu. Katakan kalau itu benar. Cukup. Ya sudah kalau begitu. Kalau memang nggak percaya sama saya, cari tabib yang lain. Tapi kalau nanti Sri Kandi itu diperiksa benar-benar dia itu perempuan, saya ini ikhlas digantung, tak ya? Bramanti, kalau kamu ngotot terus Sri Kandi itu perempuan, bukan saja kamu menghinanya, tapi kamu juga menghinaku. Aku sudah... Cukup. Bramanti, berdasarkan apa kau mengatakan Sri Kandi itu perempuan? Mungkin saya terlalu curiga, Paman. Masih sakit ya? Kasih apa ya? Sri. Waduh, masih sakit juga. Minumin aja lah. Minum ramuan aja. Dikasih obat malah ngembur. Aduh. Ayo. Aduh, itu ramuan apa itu? Itu ramuan tradisional. Terdiri dari berbagai macam bahan bangunan yang telah disempurnakan. Aduh. Pokoknya kamu harus minum ramuan itu supaya cepat sembuh. Mau apa kamu, brengsek? Kamu sebut aku apa? Brengsek.
Ini markas, bukan hutan. Kamu memang gak pantas untuk dihormati. Aku bukan orang yang gila hormat. Permintaan kamu akan aku turuti. Tapi ingat, keputusan kamu jangan setengah-setengah, yang nantinya akan menyesal. Mana tuh orang? Sri, tenang, tenang. Kamu tenang aja. Saya akan melindungi. Tadi siapa? Sri. Malas kalian semuanya. Apa ini? Mutu kayu ini sangat jelek. Senopati, yang ada di gudang hanya ini. Kenapa kamu tidak berusaha beli di kota raja? Ya, yang sisa hanya tinggal itu saja. Senopati kenapa tidak bilang dari kemarin-kemarin? Dan uangnya juga tidak banyak. Lalu waktu kita kan sedikit, menurut ya? Kita dikasih waktu cuma sedikit. Apa kamu bilang? Berdiri yang tegap. Kalian prajurit. Tapi tingkah laku kalian seperti orang di pasar. Senopati, semua ini karena kami tidak membuang waktu dan tenaga. Maka dari itu kami berusaha semampu kami. Jadinya yang begini. Senopati kok mukul sembarangan sih? Aku hanya ingin menguji kesabaran pemimpin kalian. Dan ternyata pemimpin kalian belum bisa diandalkan. Siapa? Tapi kenapa seenaknya? Dewa, Senopati Bramanti tidak salah. Dia adalah orang yang paling tepat untuk memberitahu kita cara berkelahi yang paling baik. Emangnya begitu? Cari Senopati Saka, kali aja bisa bantu. Kamu bilang apa? Enggak. Lurah Srikandi, didik anak buah kamu dengan baik. Atau aku yang mendidiknya? Baik. Apa yang sedang kalian lakukan? Senopati, tolong. Kita disiksa sama Senopati Bramanti. Masa kita harus... Aku hanya sekedar memberi hukuman. Karena mereka sudah menghina atasan. Senopati Bramanti, apa-apaan ini? Kenapa main nyerang tiba-tiba begitu? Kenapa tidak boleh? Aku belum aku kalah atau menyerah. Senopati nggak apa-apa? Tidak, aku tidak apa-apa. Lihat perbuatan. Cuma mau menang saja sampai main curang begitu. Bawa Senopati ke kamarnya dan panggil tabib. Apa yang mau hina Senopati? Tadi Senopati Bramanti datang ke sini marah-marah. Kita lagi... Tutup mulut kamu! Bramanti,
Sudah cukup. Jangan keterlaluan. Maksud kamu apa? Mulut mereka sudah lancang. Aku di sini hanya menegakkan disiplin. Menurut saya, Senopati Saka tidak usah ikut-ikut masalah ini. Senopati Bramanti itu kan selalu benar. Jadi, kalau dia berkata bahwa kami ini salah, ya itu berarti kami harus dihukum. Sudah, tinggalkan saja kami. Baiklah. Kalian teruskan. Kerja. Ayo kerja. Ini jadi prajurit, bukannya perang malah latihan tukang-tukangan. Maaf Senopati. Sebenarnya membangun jembatan untuk latihan ini kurang berapa hari. Memangnya kenapa? Ya, bagaimana ya? Badan kami, aduh, sakit semua. Iya, capek. Aduh, pegang, aduh. Aduh. Dewa. Ya, Mau kemana kamu? ini kencing. Kencing apa kembali ke markas dan tidur? Kencing, bener. Benar? Senopati mau nemenin. Ya sudah. Iya. Ayo kerja. Mari Senopati. Ayo, teruskan, teruskan. Ada mayat, ada mayat. Aduh. Ada apa, Dewa? Kencingnya nggak keluar? Kencing nggak keluar. Apa? Itu mayat, itu. Aduh. Tenang, tenang. Masih hidup Senopati. Dia masih hidup. Ayo dibuka, cepat Dewa. Tembak aja. Pelan-pelan, pelan-pelan. Awas lehernya. Pelan-pelan lehernya. Pelan-pelan. Terus apa? Ayo badan besar angkat. Awas. Awas. Ya, langsung angkat ya. Aduh, ini montok sekali lagi. Aduh. Senopati, ada yang ingin saya bicarakan. Soal apa itu? Soal ibu tadi. Bukankah sudah selesai? Bagi saya belum. Apa Senopati tidak punya rasa kasihan? Kalau ingin mengasihani orang, bukan begitu caranya, Ndi. Kewajiban kita adalah membela negara dan menghadang kalau ada ancaman ataupun gangguan. Lagi pula itu bukan perkara kita lagi. Dan aku juga tidak suka melakukannya. Tapi mereka semua sudah angkat tangan, Senopati. Bahkan mereka tidak peduli lagi. Apa Senopati tega melihat gadis yang ada di negeri ini hilang satu persatu dan kemudian habis? Iya. Ayolah Senopati, saya sudah mencari tahu. Dan ternyata selama 3 bulan terakhir ini sudah ada 10 gadis yang hilang. Ini bukan masalah kecil. 10 orang? Iya, dan apa Senopati pikir itu angka yang kecil? Sehingga kita tidak punya alasan untuk menolong mereka. Bagaimana? Menyamar jadi wanita. Bukan. Tepatnya cuma salah satu dari kalian. Sekarang di dalam genggamanku ini hanya ada 1 bambu saja yang bertanda hitam. Ayo, siapa yang mau ambil duluan? Ayo cepat. Cepat. Ayo cepat. Dewa, ambil. Jangan saya, Senopati. Tampang seperti ini mana bisa jadi wanita. Duduk, ayo. Kamu dulu. Apalagi saya Senopati. Gendut-gendut begini sudah ketahuan kalau laki-laki. Ya sudah, Ceking, duluan. Iya. Saya jelas nggak pantas. Badanku aja krempeng. Nggak ada benjolannya loh, rata kan? Serikandi, kamu duluan. Ayo ambil. Enggak, bagusan juga Senopati. Senopati kan tinggi, orangnya baik sekali. Udah gitu putih lagi. Didandanin dikit juga kayak perempuan, ya kan? Dengar semuanya ya. Aku tidak masalah. Tapi
Lihat Sri Kandi. Badannya lebih kecil. Potongannya persis wanita. Kulitnya lebih lembut, lebih putih, lebih halus. Kamu saja, ya? Ya kan lebih pantas ya? Jangan repot-repot, jangan ribut. Kamu saja. Sekarang bagaimana kalau diundi saja? Nggak mau, nggak Ya sudah. mau. Kembali diundi. Saya setuju. Lebih adil. Ayo. Diacak dulu ya. Lihat. Kalian lihat. Diacak dulu. Ayo. Gendut. Kamu dulu. Senopati dulu. Aku ini atasan kamu. Kamu dulu. Ayo. Baik. Ambil, paling jadi wanita. Ayo, ceking. Ya. Dapat. Wah, bagus, King. Selamat. Ayo, Dewa, kamu ambil. Dewa dapat. Selamat. Tinggal 3. Ayo kamu. Apa nih, King? Ayo Sri, tinggal kita berdua. Ayo kamu ambil. Ayo, kamu ambil. Atau aku dulu ya? Enggak. Kamu dulu. Aku dulu? Ya sudah, kamu dulu. Jadi wanita. Nah, Kamu sekarang jadi perempuan. Jadi perempuan. Ayo semua dandanin dia. Udah, Sri. Udah. Bagus. Bagus, Sri. Bener ya? Iya. Coba aku lihat. Kenapa ketawa? itu kan sudah semampu kita ya. Air mana air? Oh, iya. Iya nih. Lihat, Sri. Gendut! Aduh, ini kenapa muka aku jadi gini? Nut, katanya kamu bisa bikin perempuan cantik. Ini kenapa muka aku jadi rusak begini? Dewa! Tapi itu lebih mirip dengan gadis penjual bunga ya kan? Iya, Sri. Nanya. Sekarang coba kamu jalan. Ya. Udah jelek, dikerjain. Kalau perempuan jalannya jangan begitu. Kamu masih kasar, kamu ini sudah perempuan. Hayati sedikit, jangan kayak begitu. Perempuan? Perempuan masa jalannya kayak orang mabuk begitu. Perempuan itu kalau jalan harus megal-megol. Nih, dimainin pinggulnya. Senopati, tapi biar aja. Mungkin aja itu cara jalan perempuan yang kakinya lagi bisulan ya. Enggak. Wanita itu jalannya memang harus begitu. Kalian ini gimana? Nggak pernah lihat wanita jalan apa? Ya, ngeliat bebek dulu biar kayak bebek. Senopati tahu banyak ternyata soal perempuan. Suka main perempuan ya? Jaga mulut kalian. Kalau bicara harus diatur. Ya. Kalian ini tahu apa soal perempuan? Hah? Lihat aja, ngaku-ngaku bisa dadain perempuan, mukaku jadi seperti ini. Sekarang keluar. Keluar semuanya, aku kasih lihat perempuan yang sebenarnya, yang paling cantik di dunia. Keluar sana. Sana keluar. Dewa. Luar juga kamu. Iya, Sri. Bikin aku jelek. Aku tidak tahu seperti apa dia kalau keluar nanti. Jangan-jangan. Yani, wayu. Ternyata ada bidadari di kamar ini. Menurutku,
kamu sudah berhasil menjadi sosok seorang wanita. Tapi sikapmu kurang seperti wanita. Kamu masih terlalu kasar, Kandi. Itu yang membuatmu susah memancing mereka. Baiklah, besok saya akan jadi benar-benar wanita. Dan saya akan menjadi penjual bunga yang banyak disukai laki-laki. Dan tentu saja saya akan membuat ibu-ibu jadi gelap mata. Wah, kalau itu yang kamu lakukan, rencana kita bisa gagal. Pokoknya begini, sikapmu jangan berlebihan. Itu saja. Iya. Kalau begini bukan laki-laki nih. Pegal ya, sini aku jadi. Ya, jadi. Semuanya keluar. Keluar, ayo. Memang yang di pasar malam. Keluar. Viking, keluar. Keluar. Dewa, kamu juga keluar. Mereka itu Senopati kenapa? Enggak. Kamu mau istirahat kan? Ya kan mau istirahat kan? Aku juga mau berdiri ke kamarku. Mau istirahat juga, ya? Kamu istirahat. Ya. Sejak kapan aku punya pikiran miring begini? Ini ada apa sih pada melotot? Ayo, bubar kalian, bubar. Ayo, bubar cepat, bubar. Kembali ke tempat kalian masing-masing. Oh, kan. Dewa, kamu juga. Dewa. Iya, bubar juga kan. Kembali tugas. Dewa. Iya. Maaf ya, Sri. Mereka itu keterlaluan. Ayo duduklah. Nanti kamu pingsan berdiri terus. Nih, minum dulu. Bunganya cantik sekali ya. Apa yang kamu mau lakukan? Ayo pergi. Senopati jangan sombong. Mereka begitu banyak, Senopati mau bagaimana? Ya dilawan, bodoh. Ayo. Senopati, kenapa masih di sini?
Enggak. Selamat bertugas. Sri Kandi, berhenti! Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduhku pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namamu? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel FPV Hits.